selamat datang di channel Materialian. Supaya ilmu material tidak menjadi alien. Hari ini ada cowok ganteng di sini. Langsung GR, buset. Ya, enggak, bukan saya lah, Bu. Namanya Raihan Akila Setiawan STMT, gelarnya panjang sih ya. Alhamdulillah. Atau mungkin yang denger sering ngelihat muka yang kayak gini namanya Rakil di Material Rakil. Iya, betul. Benar? Iya. Oke, bisa ngenalin diri dulu nggak secara proper Rakil? Mungkin Silakan. bisa pakai intronya Material Rakil, Bu? Boleh? Silakan Oke. sekalian lu endorse sih sekalian. Iya, ya boleh dong, Bu. Sekali ya, Oke, sekali. dimanfaatin Oke. gitu. Oke. Halo semuanya, saya Rakil dari Material Rakil. Dan kali ini lagi diundang nih dari Material Liet. Mungkin segitu dulu, Bu, dikit aja. Oke, saya melihat sisi beda dari Rakil. Iya, Bu. Ketika di kelas kayaknya nggak secentil ini deh. Kan emang kan ini lagi entertaining, Bu. Harus gitu kan. Oke, berarti kita melihat Rakil dari sisi yang berbeda. Nanti kita kupas ya, di kelas Rakil tuh sebenarnya seperti apa aslinya. Jangan banyak-banyak, Bu. Tapi nggak lah, di sini kita agak versi-versi jaim supaya Rakil tidak terkuliti gitu loh ya. Terima kasih Rakil udah bersedia untuk hadir di Materialian dan kita sekarang punya edisi mahasiswa ya. Biasanya kan edisinya dosen. Oke. Di sini kenapa Rakil kita undang? Karena Rakil juga membawa material itu ke medsos dan kemudian berusaha memperkenalkan material di Material Rakil ya. Iya, Bu, betul. Oke, mungkin bisa cerita nggak sejak kapan membuat konten dari Material Rakil dan kenapa? Oke, baik. Ini sebenarnya cukup panjang tapi kita buat singkat aja, Bu, ya. Jadi Nggak intinya apa-apa mau panjang. nggak apa-apa. Oke, jadi Material Rakil Kayaknya ini endorse ya dia ntar. Enggak, Bu. Endorse mah ntar lain lagi. Oke. Oke, tapi untuk Material Rakil sendiri sebenarnya pertama kali dibuat tuh tanggal 18 Juni tahun lalu, Bu. Jangan-jangan di pas ulang tahun kamu? Enggak, Bu, bukan. Oh, Pas berarti saya lagi ulang gabut tahun. Oh, gabut. untuk setelah sidang lah, Bu, gitu. S1. Sidang S1. Kan saya sidang S1 tuh ya Julian juga, Bu, ya. Jadi waktu itu saya sempat mikir untuk ngisi kekosongan dan saya mikir ya, aduh, saya sebenarnya FOMO sih, Bu, untuk Material Rakil tuh. Karena kan saya mikirnya gini, untuk 1 tahun ke depan saya bakal lanjut ke S2, sementara teman-teman saya udah bisa kerja dan mereka bisa punya penghasilan lah gitu. Dan saya tentunya mikir saya nggak mau lah nyusahin apalagi karena saya nggak ngambil beasiswa untuk S2-nya, saya pengen juga punya income tambahan dari luar dan salah satunya itu adalah medsos gitu yang menurut saya paling ya berpotensial lah saat ini kayak gitu, Bu. Jadi mulainya dari situ tahun lalu dan sekarang alhamdulillah udah lebih setahun ya, sekarang udah punya follower alhamdulillah lebih dari 250.000, Bu. Yeay! Jadi lumayan lah ya, alhamdulillah ada dampaknya gitu. Kayaknya lebih konsisten Material Rakil dibanding dia kuliah kayaknya deh. Aduh, enggak lah, Bu. Nggak ya? Kuliah mah tetap kuliah. Kalau lihat dari gelarnya cukup panjang sih ya, STMT. Bisa cerita nggak mungkin ke yang Oke. nonton Materialian, gelarnya kok bisa STMT, terus kayak masih muda, ganteng, kesannya pinter, punya Material Rakil. Kesannya pinter. Kesannya Oke, Bu, boleh. Jadi emang ya alhamdulillah kemarin juga baru dapat gelar tambahan ya MT-nya. Jadi buat yang belum tahu STMT itu Sarjana Teknik dan Magister Teknik ya. Dan di sini saya tuh ngambil di Teknik Material. Dan emang kenapa saya bisa ya dapat 2 gelar ini dalam waktu yang cepat karena saya mengikuti program yang namanya Fast Track, Bu. Jadi di ITB sendiri yang ada tuh Fast Track yaitu kita 5 tahun sudah dapat S1 dan S2 secara barengan lah kayak gitu, Bu. Jadi ya saat saya S1 di semester 7 dan 8 saya nyicil-nyicil mata kuliah di S2-nya gitu. Jadi ya emang cukup banyak yang dikerjain tapi ya alhamdulillah sudah kelar. Jadi sudah senang. Tapi dapat beasiswa juga kan? Nah, untuk beasiswa sebenarnya ada, Bu, untuk bisa 100%, tapi saya waktu itu memang sengaja nggak ngambil. Oh, orang kaya. Iya. Buat yang nonton ya, sebenarnya kita punya beasiswa namanya itu GTA, Ganesha Talent apanya teh? Aduh. Asisten ya. Jadi kalau yang nonton pengen S1, S2 sekaligus gitu loh ya, atau S2 aja ada program GTA dan itu tuh UKT-nya itu dibebasin. Rakil ternyata nggak mau tuh ngambil, gula beneran ini kan. Tajir itu. Enggak, Bu. Boleh lah calon mantu idaman. Iya. Enggak gitu, Bu. Tapi emang waktu itu saya ada beberapa pertimbangan sih untuk mengambilnya, tapi ya ujung-ujungnya alhamdulillah tetap oke-oke aja sih, masih lancar. Oke. Terus kenapa harus kontennya material? Kan kalau kita lihat ya, ada beberapa mahasiswa kita juga kontennya lebih kayak nge-vlog, kehidupan sehari-hari, mungkin makanan. Nah, kenapa kamu harus mengambil
material itu sebagai konten dari material Rakil? Oke, TikTok ini ya? Awalnya TikTok ya? awalnya TikTok dulu, Oh, bener. oke. Jadi, kalau mulai dari awalnya, material Rakil sendiri tuh dari TikTok dulu, Bu. Jadi TikTok Mmm, ini dinaikin dulu sampai menyentuh saya punya goals-nya. mmm, TikTok sampai 10.000, baru mhm, saya branching out ke IG. IG oke. udah nyampe berapa ribu, entar Mhm, baru ke YouTube, gitu, Bu. mhm, Jadi saya emang punya, ya perlahan-lahan lah, saya nggak mau semua langsung diambil barengan, entar malah jadi chaos, saya mhm, perlahan-perlahan. Nah, mhm. kenapa ngambil material sebagai konten ya, Bu, ya? Iya, Sebenarnya ini cukup menarik, karena saya mikir, ini jadi salah satu SWOT saya lah, gitu. Atau ya strength-nya, gitu. Kenapa? Karena ceritain dong SWOT apa? Biar kelihatan keren kamunya. ah, Ceritain SWOT itu apa? aduh, SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan juga, threats gitu ya. Jadi Mhm, intinya yang saya tampilin di sini adalah strength-nya sih, lebih ke, oke. kemampuan saya tuh bisa, punya konten tuh di mana, Bu, gitu. Mhm, Jadi emang dari segi material, saya tuh sangat tertarik sebenarnya, apalagi dari awal ya, pertama kali masuk material juga saya kalau ngejelasin segala macam tuh saya oke, dan saya kalau ketemu banyak orang, Bu, dulu-dulu ya, mmm, ketika tanya saya, "Kamu jurusan mana?" "Teknik mhm, material." mmm, Material apa sih sebenarnya? Kan banyak yang nggak tahu, Bu, dan saya mmm, juga mulai kayak saya tiap hari harus ngejelasin, terus jelasin mhm. jelasin terus, saya mikir, ya udahlah sekalian aja buat konten di mana orang-orang kalau mau tahu tentang material, nonton aja kontennya, saya nggak usah jelasin lagi lah, gitu intinya. Jadi gitu, Bu, mulai ngambil, jurusan teknik material, dan juga karena saya udah 5 tahun di sana, saya untuk konten segi teknik material. Dan dari saya sendiri, Bu, sebenarnya teknik material tuh jadi niche yang menurut saya kurang ada ya makan Ibu ya, bahkan di luar sana tuh hampir nggak ada yang ngebahas soal material, Mmm, dan banyak banget saya nonton-nonton ya, Bu, video-video yang nyampe jutaan view atau jutaan like, tapi sebenarnya dia nggak ngejelasin soal materialnya, Bu. mmm. Jadi dia cuman ngejelasin kayak kemarin tuh ada Oobleck, dia cuman dipukul-pukul segala macam, tapi nggak jelasin kenapa bisa kayak gitu, apa ini, dan saya tuh sangat kayak, "Ih, kenapa orang-orang suka video-video kayak gini padahal nggak lebih dalam itu dikit lagi si Weekmas bisa bagus lah," gitu, Bu, menurut saya. Jadi saya di situ, saya misalkan, Bu, ya, yang kemarin saya rame itu saya nge-stitch video-video dari luar Mhm, untuk saya jelasin dikit aja. Misalkan tadi Oobleck, mhm. saya waktu itu sama Kak Fuad, Bu, malah lagi Iya, saya lihat di TikTok siap-siapin itu. material gitu kan ya. Kamu Itu ngambil pun kesempatan, "Ih, iya, ini hukum iya, kita." saya kan mikir, "Aduh, ada Kak Fuad nih, Kak Fuad, boleh dikontenin nggak?" "Oh, Mmm, boleh, ya udah kontenin bentar." "Jadi ini kenapa Kak Fuad gini?" Jadi sesimpel Oobleck itu kenapa dia kalau dipukul bisa jadi ya keras shear ya. thickening gitu-gitu, kan sebenarnya cuman karena dalamnya ada partikel-partikel itu, kan nggak harus dalam itu loh. Cie, ngomongin cuma. Enggak, Nggak maksudnya kan ngerti ya. dibandingkan harus lebih dalam kayak kimianya atau Mmm, apa, saya merasa tuh orang-orang awam itu, dia punya knowledge yang bahkan sangat terbatas terkait material. Jadi oke. sedikit pun kita kasih tuh, orang tuh udah suka gitu, Bu. Dan ternyata dari ya setahun saya ngonten ini, ternyata ya pasarnya tuh ada, dan ini terbuktilah dengan ternyata ada orang yang mau follow saya gitu, basically gitu sih, Bu, Oke. untuk material. Berarti sebenarnya awalnya karena ingin material itu dikenal, tetapi kamu juga melihat ternyata ada pasarnya, Iya, dan Bu. itu terbukti? Terbukti. Terbukti banget, Bu. Oke. Dan bahkan sekarang pun, Bu, saya kalau di TikTok gitu ya, Mhm. banyak orang tuh yang ngetek-ngetek saya. Jadi kayak misalkan, Isinya apa dulu kan ya gitu? ngeteknya yang bener, Bu, Oke. ngeteknya tuh gini, misalkan ada orang, Mhm. yang kemarin tuh baru-baru ini, Iya. ada yang logam yang bisa tahan panas banget sampai merah gitu, Mmm. Bu. Itu kan sebenarnya kalau saya lihat videonya, itu video udah pernah dijelasin di kelas. Mmm. Tapi saya baru Di di-tag teknik material ITB aja tapi? teknik material ITB gitu kan. Tapi sekarang tiba-tiba Sekalian jualan. sekarang di ya, Bu, di teknik material ITB gitu. Oke. Tapi orang-orang tuh suka ngetek, Bu. Jadi kayak, Mmm. materialnya please jelasin. Jadi banyak yang kayak gitu. Oh, Itu tuh oke. banyak banget, Bu. Dan sekarang branding saya pun ya udah ke arah sana, di mana orang-orang kalau misalkan emang terkait material apa suka ngetek-ngetek saya. Tapi ya tentunya kontennya ya dibuatnya kalau misalkan ada waktunya dan emang Mmm. banyak, karena saya jujur aja, Bu, sekarang tuh soal ide konten segala macam tuh itu udah di luar pikiran lah. Gampang buat Mmm. ide, tapi yang susah adalah cara buatnya. Karena untuk proses pembuatan sendiri itu butuh ya berjam-jam, Mmm. ya editing segala macam biar orang gampang mencernanya sih Mhm. gitu. Gitu sih, Bu, kalau dari saya. Oke, kalau Rakil sendiri kenapa milih teknik material? Tahu dari mana kenapa milih teknik material Oke. pada saat kamu juga menyampaikan bahwa nggak semua orang banyak tahu tentang teknik material? Oke, jujur ini bagus banget, Bu, ya ditanya, karena ini udah jadi Pertanyaan aku. tapi emang ini tuh udah jadi konten yang sangat Mmm. ditunggu-tunggu, atau misalkan orang-orang tuh banyak nanya dulu, Bu, Oh di gitu? teknik di Material Akil. Pada Mmm, nanyain, kan saya juga sering nge-live ya, Bu, ya kan, Ibu iya. juga tahu. Tahu, pas lihat aja nge-live. Iya, bukan Ampun nge-live. dah. Jadi orang-orang tuh pada nanya juga, Bu, kayak, Mmm, "Kakak kan mau masuk teknik material, kenapa ngambil, material ITB gitu, apalagi," gitu mhm. kan. Nah, jadi kalau kenapa ngambil material sendiri, itu dimulai dari sebenarnya saya mulai dari, uji minat bakat, Bu. Ah, Jadi saya pas waktu itu waktu SMA ya berarti ya? SMA, betul. Oke. Jadi SMA tuh saya ikut minat bakat. Oh, minat kamu bukannya jadi cover boy? Atau boyband? Enggak. Boyband? Enggak ada, Bu, enggak ada. Oh enggak. Enggak, saya mah mikir, "Ah, nggak Kamu usah kan lah." suka ngerasa ganteng nggak sih? Enggak, Oke. Bu, enggak, Bu. Ya udah, oke. Enggak lah. Alhamdulillah alhamdulillah.
Oke. Alhamdulillah. Oke. Jadi gini, oh jadi malu kan. Oke, intinya gini Bu, untuk dari minat bakat lagi ya, balik lagi ya. Itu sebenarnya dimulai waktu saya bingung mau masuk kuliah amanah. Dan awal-awal tuh saya mikirnya, saya mau jadi inovator, saya masuk teknik mesin. Oh. Itu awal banget. Pertama kali masuk SMA tuh langsung ditanya gitu Bu, sama wali kelasnya, ayo anak-anak langsung maju ke depan, silahkan kalian sebutin mau masuk jurusan mana, nanti kita aminin sekelas. Oh. Dan saya nggak tahu apa-apa baru masuk ke SMA. Jurusan tuh apa, saya nggak tahu. SMA berapa dulu? SMA Alpus Bu, Al-Azhar 1. Jakarta. Jakarta Pusat. Okay. Nah, saya tiba-tiba ya udah maju aja. Saya mau jadi inovator apa yang enak ya? Kayaknya teknik mesin deh kayaknya. Nah, mesin yang bagus di mana? Di ITB. Oh yaudah, ngomong lah situ. Saya halo semuanya, saya Randy Setiawan. Oh ya, salam kenal. Saya mau masuk teknik mesin ITB. Amin, gitu kan Bu, semua beramin. Besok keduanya apa? Aduh, kedua saya nggak tahu lagi kan. Yaudah deh, keduanya FKUI. Saya nggak tahu kan Bu, kan saya kan juga kayak masih belum tahu tuh. Dan itu terjadi untuk semua anak SMA ya. Iya Bu, iya Bu, saya nggak tahu. Dan tiba-tiba ada teman saya yang tadi nyaranin ITB nanya, kenapa pilihan kedua lebih susah dibanding yang pertama? Lah, saya kan nggak tahu. Gitu. Nah, intinya dari situ saya mulailah. Intinya saya mau masuk ITB itu dari SMA pertama. Itu mau masuk ITB. Tapi belum tahu awalnya masih mau masuk ke sini. Nah, terus intinya udah skip forward lah kita ke 3 tahun ya, udah semi-semi udah mau milih nih jurusan. Saya tuh udah mulai ke arah yang harus nentuin banget lah. Dan saya pengennya SNMPTN. Saya tuh nggak mau SBM karena saya nggak sejago itu ya, pemirsa ya. Kalau misalkan tanding-tandingan sama satu Indonesia gitu, saya merasa suka ngerendahin diri nih mood. Enggak Bu, beneran. Maksudnya dibandingkan saya berperang dengan satu Indonesia, mending saya berperang dengan ya teman-teman SMA saya gitu kan. Strategi ya. Strategi. Saya juga tahu lah, saya dibandingkan orang-orang pintar ya adalah jauh lebih pintar, tapi saya pengennya tadi ngambil kesempatan yang kecil ini gitu. Dan dari situ saya udah coba rajin-rajin SMA dan alhamdulillah saya dapat peringkat ke 30 Bu. 30. Se-SMA? Se-SMA, seangkatan. Jadi 30 seangkatan. Nah, waktu itu saya masih nggak tahu juga ya gitu kan. Aduh mau masuk mana ya mesin, tapi ternyata di atas saya udah ada yang mau masuk mesin. Jadi kan saya, aduh nggak bisa nih. Ya adalah, ternyata ada peminatan. Saya waktu itu emang milih peminatan karena ya peluangnya lebih banyak. Tapi sebelum masuk ke peminatan Bu, saya harus mantepin diri dulu. Material itu kayak gimana sih? Karena saya nggak mau masuk-masuk saya, yang penting masuk ITB. Nggak, saya nggak gitu Bu. Nggak, tapi kan awal tadi teknik mesin. Nah, kenal materialnya dari mana? Karena apa FTMD-nya dalam satu fakultas atau gimana? Nah, karena dalam satu fakultas sih Bu. Oh, jadi kamu searching? Iya, saya searching dulu. Awalnya kalau misalkan adalah gitu, teknik material kan. Tapi sebelum kesana sebenarnya Bu, saya juga tadi ikut ke ini ya, minat bakat. Nah, minat bakat ini saya emang dipaksa mama saya untuk ikut. Ini di UI Bu waktu itu, tapi bukan di ITB. Kan metalurgi ya, UI ya? Saya Jakarta kan, jadi saya itu adanya di UI itu ada minat bakat dan saya itu kayak ini sih Bu, kayak psikotes mungkin ya, suruh gambar, suruh apa segala macam untuk nentuin jurusan yang cocok lah untuk saya. Saya udah kelar segala macam, saya lihat tuh hasilnya, oh benar ternyata. Paling pertama teknik mesin. Emang dari banyak tuh dia nggak cuma satu Bu, dia ngasih kayak 10 atau 5 lah terkait banyaknya jurusan. Dan dari awalnya ada mesin, ada sipil, ada segala macam. Sampai saya mikir enggak, oke mesin oke, tapi kan tadi udah ada yang di atas jadi kayak nggak bisa lah gitu kan. Lain lagi, saya lihat tuh di akhir ada metalurgi. Nah, saya mulai tertarik karena saya tuh orangnya sukanya yang unik lah. Saya nggak suka yang orang-orang pasang udah tahu. Jadi saya mikir apa itu teknik metalurgi gitu. Makanya saya searching dan waktu saya searching ternyata metalurgi itu yang emang katanya ya ngolah atau ngambil bahan dari alam segala macam dan saya mikir ini kayak nggak cocok deh buat inovasi kalau dari perspektif saya. Takut kulitnya gosong kayaknya kamu mah. Aduh, iya. Itu juga sih Bu. Tapi emang saudara-saudara. Tapi emang itu sih selain dari emang ya field engineer segala macam. Tapi dari awal juga saya itu Bu, kan saya emang mau masuknya ke inovasi. Dan tadi makanya saya pilih mesin itu karena inovasi. Nah kalau misalkan dari mesin di metalurgi ternyata kayak kurang cocok. Nah saya mikir di ITB tuh ada nggak ya teknik metalurgi? Ada. Tapi ternyata di FTM. Ya, benar. Nah waktu itu saya mikir, nah kok beda ya metalurgi material sama ya di ITB dan di UI gitu kan. Nah, makanya saya cari-cari yang di material UI itu di ITB itu kayak gimana. Waktu saya baca-baca, oh kayaknya lebih menarik nih. Soalnya dia bilang terkait rekayasa lah, terkait apalah inovasi. Saya mikir ini kayaknya ada sesuatu di sinilah di material ITB. Ada keyword yang kamu cari. Iya, ada keyword yang saya cari dan saya juga mikir kayaknya lebih cocok dibandingkan metodologi sama material, saya lebih cocok ke material waktu itu dan saya lebih fokus ke apa itu teknik material sekarang karena metodologi saya udah sisihin gitu. Nah, saya tuh ikut beberapa kali ada webinar, bahkan di sekolah saya pun di Alpus Bu ya itu ada yang ngadain
material 4.0 zaman dulu tuh, 2019. Biar kayak ngejelasin teknik material tuh ngapain. Saya nonton, saya baca. Itu PPT-nya dia ngomong, oh ya sekarang tuh udah ada 3D printing, sepatu di 3D print kan zaman dulu 2019 udah masih wah banget kan Bu ya 3D printing. Jadi saya melihat, oh menarik nih, ternyata oke juga lagi. Tapi dari saya pribadi sebenarnya ini masih kurang mengena karena yang ngejelasin kan bukan anak material. Jadi mereka pasti nggak tahu seluk-beluk dan dasar itu kayak gimana kan. Ya makanya saya mikir, udahlah coba cari lagi di YouTube. Saya nyari nggak ada. Adanya tuh dari mana? Dulu tuh di YouTube adanya yang kakak kelas Bu, waktu itu sempat diwawancara lah, ada orang yang keliling-keliling ITB nanya soal jurusannya. Ada tuh. Iya. Saya tuh ngeliat itu Bu, di YouTube ada ngomong material tuh apa sih? Ya material tuh gini. Tapi masuk kayak masih kurang dapat lah ininya apa sih material ini gitu loh. Saya masih kepo begitu dan masih belum yakin 100% untuk milih peminatan ke material. Sampai akhirnya saya mutusin, oke, ini kayaknya kalau mau tahu langsung ya harus langsung dari ITB-nya. Saya pergi ke ITB langsung untuk ikut open house waktu itu 2019. 2019 ya di mana? Sabuga. Di Sabuga di Aula Barat waktu itu. Barat. Aula Barat Bu waktu itu. Sana Aula Barat Mas. Iya sana Bu. Saya kasih mikir kanan kiri Bu. Gitu ya. Tapi emang yang di barat nih Bu waktu itu. Dan waktu saya masuk sana pun waktu itu ada yang ngejelasin lah terkait FTMD ngomong-ngomong, tapi ya kan mereka lebih banyak ke mesin ngejelasinnya kan, dan emang ya oke, saya ya wajar lah kan emang yang topnya mesin dan material tuh masih kurang dilirik dan saya juga oke lah. Saya ngeliat tapi kayak saya agak bosan ya penjelasannya jujur. Saya nggak terlalu mengerti. Jadi saya langsung aja ngeliat stand-nya buat itu kan. Ada jadi, booth gitu ya. Booth-nya dan emang di situ tuh ada tuh material mesin Dirgantara waktu itu. Saya lihat dulu dari segi mesinnya, oke, mesin gitu kan. Ya ada blok mesin lah, ada tulisan-tulisan tapi ya udahlah udah paham lah. Saya lihat lagi di Dirgantara, oh iya pesawat-pesawatan. Ya saya emang pesawat, ya udah pesawat gitu banyak. Tapi saya masih kepo material tuh apa gitu kan. Yang ini saya udah pernah cerita ke ibu juga sih sebenarnya penonton ya. Tapi singkatnya saya ngelihat sebuah penemuan di sana dari material yang menurut saya itu ngebuka wawasan saya dan mulai meyakinkan saya untuk milih material. Dimana awalnya saya ngelihat ada botol aqua, di kanannya botol aqua dipotong-potong, di kanannya lagi batu bata. Saya mulai bengong. Jadi langsung mikir beneran Bu, saya di otak saya langsung jalan Alhamdulillah bisa mikir. Iya, alhamdulillah Ibu bisa mikir. Tapi beneran Bu, ini beneran loh. Gitu. Saya langsung kalau misalkan ada yang ini ya, yang kayak inovasinya langsung ting aja. iya, yang kayak otaknya langsung ting cemerlang gitu Bu ya. Itu saya langsung di situ. Jadi awalnya kita punya botol plastik bisa jadi batu bata, berarti intinya apa di sini? Kita bisa merekayasa ngubah apapun jadi apapun. Yang kita awalnya lihat plastik sebagai masalah, kita bisa buat jadi solusi untuk orang-orang misalkan di pinggir jalan, belum punya rumah. Ini kayak lempar satu batu kena dua burung lah gitu nih ya Bu ya. Two bird one stone, di mana satu perlakuan bisa ke dua solusi lah gitu untuk masalahnya. Dan di situ saya pede untuk milih teknik material. Dan ekspektasi saya ya kalau misalkan saya masuk material, saya bisa rekayasa material apapun, dan selama saya 5 tahun lah ya kuliah di teknik material ITB ya, saya bisa pede ngomong kalau itu beneran ya. Jadi kita emang di sana beneran belajar sesuai ekspektasi saya. Kadang-kadang orang tuh yang ngomong gini Bu, aduh saya salah jurusan nih, saya kira jurusan kayak gini, malah kayak gini. Enggak, di material enggak gitu, itu beneran. Maksudnya selama saya kuliah, saya emang bener, material rekayasa material iya, keramik, polimer, komposit, dan ya lain-lainnya lah, itu semua itu dipelajarin gitu. Bahkan ada sekarang biomedis, atau misalkan ada baterai segala macam, itu lebih advance lagi. Tapi intinya apa? Beneran kita belajar cara rekayasa material, dan itu saya suka Bu gitu. Itu sih. Untuk inovasi apalagi ya, itu sangat top lah. Berarti nggak nyesel ya masuk material? Nggak nyesel Bu. Berarti kalau saya lihat sebenarnya ini mungkin masukan buat adik-adik yang masih SMA ya, yang mencari jurusan, bahwa kalau saya lihat sisi positifnya dari Rakil itu sampai yakin ini yang saya cari. Iya. Tapi sebelumnya memang kata kuncinya itu di inovasi. Kenapa suka inovasi? Suka inovasi kenapa Ibu ya? Ini emang dari kecil aja sih Bu, cita-cita ya Bu. Saya tuh kecil yang merasa saya tuh suka orang yang buat-buat aja sih. Jadi misalkan nih Bu, buat kekacauan, buat kesulitan untuk dosen. Waduh, jangan itu. Ini buat apa nih? Tapi emang buat produk. Iya, saya sih emang dari kecil. Buat orang penasaran gitu. Enggak Bu. Saya sebenarnya ini sih, saya emang pengen tadi ya mungkin sempat pengen ngebantu memecahkan masalah dunia. Oh iya, ini kan terlalu wah gitu namanya ya. juga anak kecil, boleh anak jadi kecil kan ya. Maksudnya kan saya tuh sempat nonton Bu ya kayak Thomas Alva Edison segala macam. Jadi itu saya dari kecil sudah suka sama sesuatu. Iya, dan itu saya sempat ingat sih Bu waktu kelas 4 SD bahkan ya. Saya masih ingat tuh. Jadi saya nonton videonya yang Thomas Alva Edison ya, di mana dia bisa dari nyoba-nyobain segala material segala apa sampai bisa terbentuklah ciptaannya itu yang menurut saya
gitu loh. Dan itu kan dia berapa kali repetisi ya, karena yang zaman dulu kan belum advance, tapi sekarang kan kita bisa dikerucutkan untuk dapat yang lebih cepat. Nah itu sangat wah gitu Bu. Dan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, saya pengennya dibandingkan saya terjun langsung, saya lebih prefer saya ngebuat penemuan inilah yang bakal nyelamatin mereka tanpa saya harus terjun langsung sana gitu sih. Oh. Jadi kalau misalkan ngomongin, misalkan nih Bu, kan saya kan ya dari S1, S2 lebih ke arah plastik yang hayati, yang bisa terbiodegradable. Kenapa? Karena saya pengennya daripada saya turun langsung bener-benerin sampah ini-inian ya, mendingan saya buat produk aja yang bisa dipakai sama mereka, pengennya kayak gitu sih. Tapi Bu ya, sampai sekarang masih ya OTW lagi kali. Sampai sekarang kayaknya konsentrasinya itu adalah ke material rakil, nggak apa-apa. Iya, sementara Bu ini mah gitu. Tapi emang itu sih Bu, tadi saya pengennya tuh ya bisa bermanfaat sih sebenarnya gitu. Itu yang paling kata kuncinya sih, bermanfaat gitu. Oke, berarti ini kita udah dengar nih sejarah hidupnya Rakil. Iya, ya, udah dari lama ya. SMA mencari-cari sesuatu yang memang mimpinya. Berarti dari kecil sudah mimpi, suka melihat inovasi, bermimpi menjadi inovator, mencari jurusan yang memungkinkan merekayasa sehingga menjadi suatu produk yang ya menyelamatkan dunia dan manusia gitu ya. Ya Allah, luar biasa. Ya, semoga lah bisa gitu. Oke, ini kayaknya lumayan seru nih ya ngomong sama Rakil, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe gitu nggak sih kan? Iya Bu. Coba lu ulangin. Like, comment, subscribe. Materialian, bukan material lagi. Iya Bu, materialian. Oke. Ya. Oke, masih semangat nih kayaknya Rakil ya? Semangat Bu. Oke. Ya. Aman lah, baru segini. Oke, berarti awalnya karena pengen jadi inovator, mencari-cari jurusan yang pas dan kemudian itu ternyata di prodi material ITB. Ya. Masuk sekarang sudah S1, S2, bahkan sekarang untuk memenuhi keinginan tawar masyarakat tentang material karena kamu ngerasa material itu oke banget gitu, terus kamu buat konten. Dan sebenarnya ketika selama berkuliah 5 tahun, ini kan kamu termasuk muda ya, cepet ya, STMT, S1 dan S2 dalam waktu 5 tahun. Boleh di-spill mungkin IP-nya berapa? Aduh, IP yang mana S1, S2 Bu? Ya, yang paling tinggi aja. Yang paling tinggi, aduh. Ya. Aduh jujur, yang S2 saya bahkan belum lihat Bu sekarang, tapi Astagfirullahaladzim. aduh, emang nggak parah ya. Oh, parah. Saya belum sempat ngecek IPK, tapi kayaknya Cum laude nggak? cum laude, alhamdulillah. Insya Allah. Oke. Kalau yang S2 tuh harusnya di atas 37, 38 mungkin, saya Masya lupa, Allah. tapi segitu. Ini harusnya mungkin harus di-cut ya kali ya, dia nggak tahu IP-nya berapa. Tapi nggak apa-apa sih Bu, itu jadi lucu Bu. Iya, Oke, tapi ya kalau IP S1 S1 saya tahu. Kalau S1 saya 3,63, Something lah ya. 3 something ya. Oke. Tapi emang tadi sih, dari S1 pun saya lebih ke yang kayak, berapa? Kelihatan. Berapa, Pak? Spill dari dosen pembimbingnya Pak Stephen ikutan ini. 3,83. 3,83. Alhamdulillah, 3,83 guys. Gue selakil banget hari ini, ya Allah. Oke. 3,83. Kayaknya dia sengaja deh, ini nggak ngasih tahu ya. Ya mungkin ya, nggak tahu ya. Ya. Ini 3,83 karena kamu tertarik atau karena kamu emang dasarnya pintar? Mau yang mana nih jawabannya? Tertarik Bu. Tertarik. Ya. Gimana caranya supaya dapat IP sebegitu? Mungkin bisa buat adik-adiknya yang sekarang sedang kuliah. Oke. Ini bahkan Bu, kalau mau promosi dikit, ini bahkan saya sempat jadi narasumber untuk membahas ini sebenarnya. Iya. Ini linknya gitu. Iya, kan ya? enggak, Oh, udah nggak ada kelasnya Bu, udah oke. lewat. Tapi intinya ini adalah salah satu cara saya bisa meningkatkan nilai dan juga gimana cara buat mengerti material lah gitu dari seginya. Saat kuliah apalagi ya. Itu tuh sebenarnya saya tuh baru tahu Bu, ternyata ada yang namanya learning pyramid. Oke. Saya baru tahu itu. Oke, silahkan. Oke, Ini kayaknya jadi ruang buat kamu semua. mungkin learning pyramid itu intinya gini. Kalau misalkan kita lihat piramid kan kayak gini Bu ya. Dia atasnya tajam, bawahnya makin lama makin lebar. Ini kayak JPL nggak sih? Jadi emang atasnya tajam gitu ya. Tapi ntar makin lama makin ke bawah gitu. By the way, ini lambang lab kita ya. Iya ini lambang labnya nih guys tuh, keren banget. Itu pensil sebenarnya dan air. Oke. Silakan terakhir. Oke Bu, jadi intinya learning pyramid itu adalah seberapa paham kalian tentang suatu materi. Based on apa yang kalian lakukan untuk materi tersebut. Misalkan gini, paling atas tuh 5% atau paling dikit. Paling dikit itu ketika kalian cuma mendengarkan dosen. Kalian datang ke kelas, mendengarkan dosen, itu 5% dong pahamnya. Ke bawah lagi, ketika kalian diskusi dengan teman misalkan, itu meningkat lagi jadi 15%. Turun ke bawah lagi, misalkan baca-baca lagi segala macam, nambah lagi. Sampai paling bawah, itu yang paling penting ya, 90% kalian bisa paham suatu materi. Ketika kalian ngapain? Mengajarkan ke orang lain. Seperti itu, Bu. Jadi kalau saya pribadi, itu kalau Ibu tahu ya, saya tuh tiap kali, saya tuh punya teman dekat. Saya tuh Cowok. cowok. Jadi Sengaja.
Cowok lah. Waktu S1 sih Bu ini Oh, sebenarnya. waktu S1, Waktu S1 oke. tuh kita berlima tuh Bu, nama grupnya Receh lah ya. Receh. Iya Bu, karena kita suka ngelawak-ngelawak receh gitu. Ya intinya ada saya, Irham, Adi, Fikri, dan juga Dani ya. Itu berlima itu kita tuh yang punya Discord bareng untuk diskusi Bu, Oh, terkait oke. pelajaran. Oke. Jadi misalkan kita punya H-7, H-14 untuk Iya. belajar. 14 rajin lu. 14. 2 minggu lah gitu ya Bu, minimal. Maksimal lah itu. Kita tuh selalu belajar untuk suatu ujian lah gitu. Dan ketika ujian itu saya itu baca dulu semuanya, baru ntar kita ketemu untuk bahas diskusi bareng. Dan bahkan saya pribadi itu ada yang sama si Adi terutama ya, saya tuh coba mengajari dia gitu loh. Jadi dalam konsep walaupun saya juga nggak paham, saya coba pahamin diri untuk bisa mengajarkan dia Bu. Dan itu sangat ningkatin saya untuk bisa paham soal materinya. Karena kalau dia nggak ngerti, berarti saya belum jago ngajarinnya. Kayak gitu. Jadi apa intinya, saya harus ngajarin lagi, ulang lagi, sampai dia paham. Nah, dan ini sebenarnya Bu, interaksi saya sama Adi ini untuk ngajarin dia, itu jadi alasan salah satunya, saya tertarik untuk mengajar sebenarnya. Makanya saya waktu S1 bahkan, alasan saya ngambil S2 Fast Track sebenarnya awalnya mau jadi dosen juga kan Bu sebenarnya. Dan itu, Sekarang jadinya material rakil. ya sementara ini masih gitu ya, nanti kita lihat ke depannya ya. Tapi intinya, emang itu Bu, saya menemukan platform juga tadi ya, material rakil untuk mengajarkan. Dan saya suka itu di situ. Dimana ya, walaupun terkesan sederhana, walaupun ya ini, saya membuat lebih dasar biar orang lain paham gitu. Dan tadi kalau emang balik lagi, ketika gimana cara ningkatin ininya ya, sebenarnya modelnya ya belajar bareng teman, apalagi teman yang lebih pintar sih Bu. Karena saya jujur pribadi itu, saya tuh gini, atau nggak gini deh, di grup tadi Bu, ada si Irham. Irham tuh IP-nya tuh 3,8 lah, itu yang udah tinggi lah gitu ya. Halo Irham, Iya, halo Irham, kalau nonton nanti ya gue kirim linknya ya. Gitu. Tapi itu sih Bu, jadi dia tuh emang pinter banget, dan saya tuh selalu nggak ada apa-apa, saya nanya dia. Angkatan 19? 19 juga Bu, dia sekarang juga udah kerja gitu ya. Tapi emang Kayaknya top Big Five mungkin di kelas. lu ya yang pinter lah Bu. Pinter lah. Dan saya tuh yang kayak, yaudah saya belajar dari dia ngajar, sampai paham, oke ngerti. Dan ntar dari situ baru saya kasih ketahu ke Adi gitu loh. Terus saya nggak ngerti lagi, tanya lagi Irham. Jadi kayak intinya transfer knowledge lah gitu. Tapi kan saya sebagai distributor ilmunya, jadi saya juga harus paham gitu. Seperti itu Bu. Tapi jujur itu sangat membantu Bu untuk saya kuliah, apalagi S1 S2 ya. Dan bahkan S1 sendiri kalau ngomongin IP ya, tadi kan Ibu juga nanya awalnya lebih yang minat atau misalkan yang emang pintar dari lahir. Enggak, saya nggak pintar dari lahir lah gitu. Saya dari kecil pun juga emang yang nilainya nggak pernah di rata-rata segala macam Bu. Jadi emang waktu S1 pun TPB saya itu di 3,0. Jadi sangat jauh ya dari 3,0 udah bagus sih. dari kata cum laude, tapi bukan jauh gitu kan. Dari mulai. dari 3,0 ke 3,6 kan berarti kan Iya, 3,0 ya di jurusannya tuh harus bisa ningkat banget biar dapat ke arah situ gitu Bu. Jadi emang itu sih, itu yang menurut saya jadi landasan buat saya bisa ngerti tuh ngajarin orang lain sebenarnya. Kayak gitu. Oke, yang tadi dapat yang piramida itu ya? Iya, itu juga. Itu saya baru tahu ketika saya udah lulus bahkan Bu. Jadi saya nggak tahu itu ada gituan. Tiba-tiba, ini make sense karena saya selama ini juga kayak gitu loh. Dan ternyata benar gitu. Itu kan S1, S2 ngajarin siapa? Editornya, kameramennya juga kebetulan anak-anak S2 juga ya. Ya kita sering belajar bareng lah, nggak saya ngajarin, saya juga ikutan belajar bareng. Karena ada diskusi juga sama asisten dan juga kakak-kakak atas dan juga Kak Fuad segala macam itu sering diskusi bareng lah Bu untuk belajar. Oke, ya ini berarti barusan ada tips nih ya dari Rakil gitu ya. Nanti kita akan masuk lagi ke segmen yang lebih pribadi mungkin ya. Boleh. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe. komen juga. Like, comment, and subscribe. Oke. Nggak apal-apal, IP 3,8. Oke, ya. Rakil harus nyetel muka kalau kameranya mau hidup. Jadi tadi nyetel muka dulu. Oke. Nah, Kil, berarti kan TPB 3. Masuk ke material 3,6 dan itu sangat signifikan dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi ya, dari 3,0 ke 3,6 dan batas cum laude itu 3,5 ya. Dan sekarang ada peraturan baru summa cum laude dan magna cum laude. Berarti nanti yang mendekati 4 itu udah predikatnya berbeda di peraturan akademik baru. Nah, tapi mungkin yang menarik di sini, menurut kamu apa perbedaannya ketika belajar di TPB dan dengan catatan itu kan belum masuk ke teknik material ya, dan kemudian ketika masuk ke teknik material, dan saya sebagai Kaprodi juga melihat bahwa begitu mahasiswa masuk ke Prodi, ke teknik material tuh kecenderungan untuk naik IP-nya tuh
ada gitu loh ya, sekitar 0,5, sekitar itu bahkan ada yang lebih. Nah, kira-kira menurut kamu beda nggak sih ketika suasana belajar di TPB dan kemudian di Prodi, dan apakah itu juga mempengaruhi cara kamu memahami ilmu atau itu juga berpengaruh terhadap nilaimu? Oke, kita mulai bahas satu persatu Bu ya. Hmm. Iya, sangat berbeda jauh antara TPB dan ketika masuk jurusan. Tapi balik lagi, itu tergantung jurusannya, Bu. Jadi ada juga orang-orang yang mungkin masuk TPB jurusan malah ya ada yang kurang bagus, ada juga yang bagus. Kayak saya menurut saya pribadi, teknik material itu yang bagus. Karena ya tadi terbukti dari nilai saya sendiri itu naik, Bu ya. Jadi emang udah ada ininya langsung. Nah, sebenarnya bedanya apa gitu ya? Kalau misalkan kita di TPB, waktu itu saya tuh masih satu kelas pun banyak banget gitu ya. Dan emang kita angkatannya masih bergerombol lah. Ada yang dari mesin, dirgantara, dan material. Itu tuh tiga-tiga itu dikumpul jadi satu, dan di mana itu jadi kelas. Dan ingat saya waktu TPB pun saya nggak ada teman-teman deket yang beneran, maksudnya satu kelas. Ada circle belajar, tapi dia pun ya karena beda kelas, beda guru ya beda juga cara belajarnya gitu kan. Nggak sama. Sementara teknik material tuh yang saya paling suka sebenarnya, Bu. Walaupun ini jadi agak-agak ini ya, tapi karena angkatannya kecil, jadi kita tuh selalu barengan. Itu saya suka banget, Bu. Karena apa? Jadi Angkatan berapa? 60 sekian ya? 66, Bu. 66? Cuman 66 gitu. Sekarang 71. Kan udah 71, udah meningkat lagi ya. Nah, intinya apa? Di sini tuh satu kelas itu satu angkatan. Basically kayak gitu. Dan itu sangat enak. Kenapa? Karena saya pribadi nih, Bu ya. Walaupun saya tadi punya circle yang receh tadi, Bu ya. Tapi itu tetap aja saya bisa ngobrol dekat dengan yang lain, misalkan yang orang-orang yang sebelah sana, ngobrol segala macam. Itu tuh karena kita udah ya selama 4 tahun ini, 3 tahun lah ya, jurusan itu kita ketemu terus tiap kelas, jadi dekat. Walaupun kita nggak se-circle gitu, tapi kita tetap nyapa, tetap ngobrol, tetap tahu lah nih orang kayak gimana gitu. Gitu, Bu. Dan enaknya, jadi kita belajar secara menyeluruh lebih ada perhatian lah satu sama lain. Sering ngadain tutor juga bareng-bareng gitu tuh, suka begitu gitu. Itu pertama. Dari segi temannya tuh lebih asik juga untuk jurusan. Nah, untuk dari segi pembelajaran sendiri, teknik material juga menurut saya yang untungnya adalah ketika kalian masuk ke jurusan, itu tuh ya tadi dosennya juga beda pastinya kan. Kalau dosen TPB kan ya dosennya dari luar, sementara ini udah masuk ke dosen-dosen jurusan. Dosen jurusan sendiri ya, menurut saya pribadi, teknik material tuh yang lumayan atau ya bahkan sangat passionate dengan ilmunya. Ya jadi kalau misalkan kita diajarin pun, itu lebih yang kayak, oh kamu nggak ngerti, oh ngerti bagian mananya sih, diulang lagi, mana masih nggak ngerti, diulang lagi, sampai dia benar-benar paham. Dan dari segi ininya pun, kita tuh langsung tadi banyak kan hands-on, apalagi kalau kalian tahu kelasnya Bumar ya, itu sangat, harus hands-on, harus ada praktikum segala macam, dan menurut saya itu sangat bagus loh, Bu, sumpah. Itu ininya, kita jadi bisa pengalaman langsung, pegang bereksperimen dengan apa yang kita pelajarin. Jadi nggak cuman alasannya teori doang lah gitu, kita beneran langsung masuk ke sana. Dan dari segi tadi, dosennya juga kapabilitasnya bagus, labnya juga oke lah ya, kita dengan lab yang ini, kita bisa ngebuat banyak banget produk, ya, banyak banget paten segala macam, itu sangat oke. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin dari teknik material tuh ini sih, ilmunya sendiri sih, Bu, sebenarnya. Maksudnya apa? Ketika TPB, kita masih belajar kayak SMA lagi. Di mana kita belajar kalkulus, fisika gitu. Dan saya tahu sendiri, saya kan tadi nggak mau masuk SBM ya, Bu ya? SBMPTN yang, berarti kan saya kan nggak belajar tuh yang buat SBM. Saya pertama kali masuk, Bu, TPB, itu langsung, oke, kita langsung ini ya, ini ada ujian, ada soal bentar, silakan diisi. Saya baru masuk, belum belajar lagi. Saya bingung, ini apa ya? ngasal lah gitu. Dia dapat berapa sih? Saya kalkulus tuh cuma dapat 3 berapa, jelek banget lah, Bu, saya kalkulus, Bu. Saya nggak inilah. Tapi ketika masuk ke teknik material, di mana saya emang masuk kuliah untuk belajar hal itu. Itu intinya sih. Ketika saya masuk kuliah, saya pengen belajar material. Kenapa? Iya, walaupun perlu ya standarisasi, tapi ketika saya benar-benar udah masuk ke apa yang saya pengen pelajarin, di situlah saya berjaya lah gitu intinya. Berjaya. Tapi bener, Bu. Maksudnya karena emang saya dari awal pengen belajar material, ekspresi mau belajar material, dan ketika saya udah belajar material itu sendiri, karena saya suka juga dengan ilmunya, ya jadi lebih enak lah untuk saya mengertinya. Dan enaknya material juga itu itu ilmu yang sangat-sangat applicable. Dan saya gampang, dan untuk ini, Bu ya, ini sejujurnya, Bu. Kalau misalkan nih saya jalan sama teman-teman saya receh tadi ya, saya makan lah di mana gitu ya. Oh, ini sedotannya ini ekstrusi ya nih, sedotannya. Itu beneran selalu inilah. Selalu saya ngomongin ke teman saya itu, ini logam ini karatannya karena weathering atau apa? Gitu, itu sering banget loh, Bu. Dan itu yang saya suka di teknik material. Karena dimanapun kita berada, di situ ada material. Dan ketika itu ya kita pahamin, ya jadi semua yang kita belajar di kelas tuh masuk ke aplikasinya langsung. Jadi nggak ada yang kayak misalkan, misalkan pelajaran ini terlalu repot, kayak nggak akan kepake ya. Kita di sini sekecil-kecilnya pasti pakai gitu. Walaupun ya ada juga yang sangat advance, nggak di sehari-hari,
Tapi overall itu kepake banget. Jadi lebih enak untuk masuk ke otak saya. Intinya gitu sih, Bu. Berarti karena ilmunya itu kamu bisa lihat sehari-hari, aplikasinya terbayang, maka itu lebih mudah mencerna. Bahkan ketika ke kantin pun ngelihat sedotan, wah ini prosesnya ekstrusi. Wah ini karatnya karena ini. Gaya lo ya. Tapi itu jadi hal-hal yang benar membantu loh, Bu, untuk mengingat mata pelajaran. Dan tadi material sendiri tuh emang uniknya gitu sih, Bu. Bagus banget. Saya suka. Dan saya paling bingung, Bu. Saya mau ngasih tahu Ibu juga ya. Saya juga bingung kalau misalkan ditanya, Bu. Material tuh harus pintar kimia ya, fisika ya, gitu-gitu tuh saya sering banget ditanya. Kak harus jago matematika ya? Kak harus jago fisika ya? Ya, ini kalau lihat TPB saya, Bu, ya matematika saya ya C gitu. Misalnya lihat fisika juga, fisika saya AB gitu. Dan kimia saya malah BC. Dan emang menurut saya itu hal-hal yang perlu dapat dasarnya. Tapi nggak perlu sepaham itu atau seahli itu untuk bisa belajar material. Karena material tuh emang dari basic banget, dari awal. Itu saya sukanya sih, di material tuh kalau kita lihat pelajaran SMA, itu nggak ada yang kayak kita belajar di sana. Lebih yang kayak kita build up dari awal lagi, dari start from zero, di mana kita bisa lebih enak lah untuk belajar kalau misalkan kalian emang beneran mau belajar. Gitu. Itu sih kuncinya. Kalau misalkan kalian mau masuk material tapi kalian nggak mau belajar material ya jangan. Karena saya emang tertarik material dan belajar dari nol, itu jadi bagus banget untuk saya bisa ngepupuk ilmu saya di situ. Kayak gitu sih. Berarti tidak ada barang asing ya, begitu masuk semuanya diperkenalkan dari dasar, pelan-pelan sehingga terstruktur, sehingga nanti tiba-tiba di kehidupan sehari-hari, wah ini materialnya ini, dipakai ini, prosesnya ini, dan itu ke yang tetrahedralnya. Iya, betul banget. Itu sifat lagi? Properties, characterization. Properties masih 4 mas, struktur, sifat, proses, characterization. Characterization, Bu. Performance belum kesebut, lupa ya. Kamu. Oke. Kayak gitu, Ya Bu. kalau spontan kayak gini. Oke. Dari semua pengalaman, berarti kan 5 tahun ya di teknik material ya. Betul. Apa pengalaman yang paling memorable, yang paling diingat gitu loh ya, dan yang good and bad memory ada nggak? Yang susah lah buat dilupakan. Dari segi apa nih, Bu? Saya masih bingung banyak banget. Apapun. Oke, mungkin yang bagus dulu, terserah yang bagus dulu atau yang jelek dulu. Oke. Mungkin untuk yang bagus dulu ya, Bu ya. Yeah. Semuanya jujur bagus sih, Bu. Ini gini dulu ya. Emang pengalaman saya di 5 tahun gitu ya di teknik material ITB, jujur itu sangat seru, sangat fun. Dan ya tentunya tadi ya alhamdulillah saya jadi dapat ilmu. Dan kadang-kadang tuh yang saya sukanya tuh, Bu ya, ketika ada orang yang ngomong ke saya, kok kamu ini banget sih, kok masih ingat aja materi-materi kelasnya kok gini? Ya karena saya belajar. Karena kamu suka mungkin. Iya, karena suka dan saya benar-benar belajar dan saya pakai gitu. Jadi jadi nempel di otak gitu loh, masih ada. Dibandingkan kayak misalkan orang-orang yang belajar kelas besoknya saya belajar apa nih? Itu banyak juga, Bu. Dan kadang-kadang orang-orang luar tuh gitu juga ngomongin, kok kamu passionate banget sih ya, emang saya suka di sini. Harus passionate dong, muda. Betul. Tapi kalau tadi terkait yang paling suka mungkin ini sih, Bu, waktu sidang sih. Itu bukan sidang S2 kayak agak susah, Bu. Yang sidang S1 mungkin. Oke. Kenapa tuh? Ini sih, Bu, saya suka sidang S1 tuh karena saya sempat dengar dari Pak Budi sih sebenarnya waktu itu. Pak Budi Siamarga ya? Iya, salah satu dosen dari Teknik Material ITB juga. Iya. Dosen saya itu dulu. Oh iya, dosen Ibu. Saya dulu disidang sama Pak Budi. Oh iya. Ya berarti nurun saya, cucunya gitu. Cucu guru. Oke. Nah, tapi itu sih, Bu, saya suka ketika beliau tuh ngomong di akhir sih, Bu, udah kelar ya, udah kasih tau nilai segala macam tuh ngomong kayak gini. Oh, kamu dari sini dilihat ya, kamu tuh beneran ya ini tanda-tanda kalau misalnya pendidikan tuh beneran berjalan. Itu yang saya suka sih. Karena apa? Karena tadi ya, Bu, saya udah bilang dari awalnya 3 jadi ke 3,6 itu menandakan kalau ini beneran tempat pendidikan di mana kita mendidik semua orang dari awal yang nggak ngerti jadi paham, jadi ngerti. Mungkin ya itu bagus juga kalau misalkan udah ngerti dari awal tapi ya lebih ngerti lagi. Tapi menurut saya kalau yang sangat signifikan gitu, Bu ya, dalam segi pembelajaran itu yang nggak ngerti jadi ngerti. Dan alhamdulillah saya dibilang sama Pak Budi seperti itu, dan saya langsung kayak iya juga ya, selama ini akhirnya ada juga nih yang dimana nggak sia-sia lah gitu belajar teknik material yang awalnya kita nggak bisa jadi bisa, kayak gitu sih, Bu. Itu mungkin yang bagusnya kamu memberikan kepada masyarakat ya. Iya, alhamdulillah. Akhirnya ada yang gue banggain dari lu, Kir. Iya. Ya, beneran, Bu, ini mah. Iya. Saya juga sudah melihat beberapa kontennya. Alhamdulillah. Sih, dan itu material banget. Akhirnya dilihat, ya Allah. Semua orang nanyain, itu material laki lo ya, karena pengen tahu juga. Oke. Memang itu ilmu material banget ya, dan memang menjelaskan berusaha sesimpel mungkin ya untuk Bu, betul. Memang kayak semacam ya pengetahuan dulu dan menarik untuk orang pengen tahu lebih jauh ya. Ya, itu memang target saya juga sih, Bu. Jadi kalau dari segi material rakil itu, Bu ya, saya kan emang awalnya mau jadi dosen, yang dimana tadi harus ngajarin, kalau misalkan saya dosen kan saya kepikiran ibu lah, itu kan yang dimana
sangat knowledge-nya sangat wah lah. Nggak juga sih. Saya belum ada apa-apanya lah. Kayak gitu kan saya masih di bawah lah. Tapi kalau misalkan terkait apa tadi material rakil di mana ya saya ngejelasin soal material, saya sukanya adalah di sini saya nggak perlu menjelaskan yang dalam. Iya, iya. Karena apa? Karena Singkat orang ya, yang singkat videonya. kecil-kecil simplifikasi semua orang tuh udah suka. Dan bahkan yang saya simpel itu orang tuh nggak ada yang kok saya baru tahu selama ini ya. Kayak misalkan Seperti kemarin itu Bu. ya. Kemarin Bu yang Ibu kan sering bilang saya yang waktu kita belajar polimer ini ya, pokoknya terkait protein lah Bu. Ibu ngajarkan saya gimana cara telur memadat segala macam. Kan saya bilang gitu di kontennya. Saya waktu di teknik material diajarin loh cara telur memadat tuh kayak gimana guys. Itu sesimpel itu pun orang kayak oh ini kayak gini nih. Oh jadi kok jadi pengen belajar material gitu. Jadi kayak ada knowledge ya. Ya, jadi emang tujuan saya di material rakil bukan untuk jelasin secara detail, hanya untuk simplifikasi awal-awal saja, biar kalau kalian emang benar tertarik, ya masuk ke teknik material. Saya cuma jadi pintunya doang, Bu. Pintunya buat orang ngetok, tak tak tak. Materialnya kayak gimana? Kayak gini. Makanya TikTok gitu tertarik. ya. Iya, Bu. Pakai TikTok tuh mengetok dulu gitu orang-orang. Silakan kalau mau masuk Silakan gitu ya. kalau masuk. Dan emang jujur ya Bu ya, itu dari DM saya dari itu emang banyak yang udah nanya-nanyain sih. Jadi mungkin ya kalau Ibu tadi bilang ada naiknya dari material, ya mungkin ada kontribusi dari saya dikit-dikit. Kayak gitu sih Bu. Astagfirullahaladzim. Mungkin ya, Oke. mungkin. Iya. Ya, dan itu bagus sih menurut saya. Jadi semua orang yang merasakan apa ya jatuh cinta sama ilmu material dan merasakan manfaatnya kita sebarkan, kenapa tidak gitu kan? Itu kan bisa dengan berbagai cara ya. Karena materialnya juga sebenarnya seperti itu sebenarnya. Cuma Iya, kan Bu. vakum aja. Iya Bu, Sibuk iya. aja Betul. Oke, itu kan good memory bad-nya. Bednya Sesuatu yang memang kayak gitu. Ya mungkin Bad-nya bisa ya. jadi lesson learning lah. bednya apa ya? Ya takut Sebenernya ngomong. iya sih Bu sebenarnya, tapi ini Ya sih udah, ngomong aja. mungkin sedikit aja ya. Mungkin bednya tuh lebih ke yang ke arah dari segi penelitian dan dari segi misalkan kita harus bimbingan dan juga segala macamnya itu kan emang butuh effort, dan dimana kalau ya emang ya kan kita ya pengen lulus itu butuh kita buat penelitian, dan itu ya sangat sangat fokus di sana tuh kadang-kadang sampai kita ya buang waktu tidur segala macam untuk ya fokus ke sana. Itu saya kurang sering di sana sih. Saya merasa terkekang banget sama si ini, kayak saya tuh selalu yang kayak saya tuh suka penelitian, saya suka bereksperimen. Tapi ketika bereksperimen di bawah orang yang tekanan yang malah di sidang segala macam, itu saya mereka kayak ini perlu nggak sih? Kenapa nggak bisa aja buat penelitian yang emang ya udah nggak usah ininya lah gitu. Saya lebih prefer kayak gitu sih Bu. Makanya tadi pertimbangan saya untuk S3 juga kayak gitu. Aduh, ntar sidang lagi, ntar ini lagi. Aduh, mikir juga saya jadi mikir kenapa nggak saya langsung penelitian sendiri aja, mandiri lah, dibandingkan saya harus ya di bawah dari institusi lagi. Itu kan yang menurut saya kurang seraknya sih di sana sebenarnya Bu gitu. 5 SKS Mas. Oh. Itu kan kuliah sama Iya, kayak kuliah. Tapi emang tadi sih Bu. Jadi pengennya lebih kayak inventor yang bebas, tanpa ada tekanan, tanpa ada ujungnya, nggak ada sidang segala macam, tapi kayak lebih free gitu. Iya, dan kalau bisa tadi walaupun tadi nggak ada tekanan, ya saya pengennya lebih ke tadi tetap sih ada yang ya bisa bantuin juga untuk misalkan dari segi anehnya saya pengen juga. Tapi dari segi tadi ya kalau misalkan harus ada yang di iniin segala macam itu kayak kadang-kadang suka menghela nafas aja sih Bu. Iya. Aduh harus ini lagi ya. Aduh revisian harus ngasih ke Kak Silvi dulu misalkan. Itu banyak banget tuh Bu peraturan seperti itu yang menurut saya banyak juga nih kerjaannya gitu sih Bu. Tulisannya harus dikoreksi, harus bagus, Iya, harus ini itu gitu loh ya. Kan emang oke penelitian dapat nih. Oh, kita dapat groundbreaking ininya lah. Oh, ternyata bagus nih pengujiannya. Tapi ternyata jadi ini harus ditulis dulu ya. Maksudnya itu. Ada report, ya Allah Tuhanku. Iya, kan maksudnya kan harus. Tapi itu yang membuat kamu kayak harus ya ditulis. Enggak, Harus. ditulis harus. Tapi maksudnya kayak nggak harusnya kayak deadline segini, ini gini gitu, kayak terlalu ngekang gitu sih. Sebenarnya kan nggak apa-apa sih kalau kamu nggak mau lulus cepet. Nggak usah 6 tahun. Jadi kayaknya nggak harus saat itu juga dikoreksi. Tapi nanti bebas. Tapi dia tuh mau lulusnya cepet. Nanti Mau lulusnya tepat waktu, 3,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun S2 gitu. Kalau nggak ditariknya terus gimana? nanti ini Bu branding material rakilnya jelek bukan? Ya kan? Banyak poin. Kan kalau misalkan saya, oh iya material, ini orang ngejelasin material, tapi dia lulusnya 6 tahun ya, misalnya gitu. Kan itu kamu disekam. Bilang, aku pengennya bebas, jadi nulisnya nggak usah koreksinya lama-lama aja. Enggak, maksudnya nggak usah kan di-deadline. sekarang kan udah lulus jadi udah lebih bebas nih Bu. Kayak sekarang udah bisa lah, mungkin Oke. dikit-dikit. Udah bahagia lulus? Alhamdulillah sudah lebih enak lah, bisa nafas lah. Sebelumnya nggak bisa napas. Susah Bu nafasnya. Napas. Sesak nafas. Kayak gitu sih. Tapi ya sih tadi kalau dari segi jeleknya mungkin yang saya kurang itu, dan mungkin tadi sih ya saya sempat bilang juga Bu ya, kalau di material itu
saya pengennya sebenarnya yang ke fokus ke polimer karena emang saya lebih ke bidang polimernya. Dari segi polimer hayati pengen lebih dalam lagi, tapi di teknik material ITB yang ini menurut saya emang ya kalau mau fokus banget ke polimer hayati harus ngambil lagi gitu di luar. Mungkin itu sih Bu, mungkin kekurangannya. Tapi overall ya kita mau belajar material, bukan teknik polimer hayati gitu ya. Emang teknik material, jadi ya wajar lah kita belajar semua Makanya S3, material. Mas. Oh, itu S3-nya di situ ya Bu. Iya, S3-nya di situ. Ya bisa lah kali ya. Lihat nanti saja ya. Nanti kalau kamu udah S3, nanti tak panggil lagi ke sini. Oke. Oke. Kalau misalkan S3 ya, Ya. boleh lah. Kalau saya lihat berarti kan sebenarnya awalnya karena ingin menjadi inventor dan mungkin tadi sama Thomas Alva Edison saya juga termasuk yang ngelihat itu kayak luar biasa ya, mencoba sampai 1000 material. Iya. Wah, ini belum bisa sampai akhirnya bisa tuh luar biasa dan penemuannya itu kita pakai hari ini gitu loh, dan orangnya sudah nggak ada tapi karyanya tuh masih Iya. ada tuh memang luar biasa. Ya. Nah, kalau kita tanpa ada batasan dan segala macam gitu loh ya, sebenarnya mimpi kamu tentang material, kalaupun itu bisa terwujud, pengen bikin apa sih? Sebenarnya banyak ya Bu. Yang paling banget lah gitu. Kalau misalnya anggap aja nggak ada batasan bahwa semua yang kamu pikirkan itu bisa terwujud, mau bikin produk apa dan kenapa? Waduh, saya sebenarnya ini sih Bu. Saya tuh ini mungkin agak lucu ya Bu ya. Nggak boleh, tadi gue udah tahu. Kalau bisa sih saya pengen buat ya sebuah material yang bisa, contoh ya, misalkan saya coba random aja, bisa nembus dinding lah gitu. Oh, Mungkin itu menarik sih. siluman. Iya, ini Bu, intinya saya bisa. Kenapa nanti kan kamu terserah kamu masuk rumah orang bisa ngerampok Bukan segala enggak macam. gitu Bu, tapi Terus saya buat? pengen pakai untuk sebagai superhero lah gitu. Oh, oke. Superhero yang kamu paling suka siapa, yang paling kamu ngefans banget? Aduh, nggak ada sih Bu, paling Nggak ya ada. kalau Atau misalkan. Rakil, material Rakil. Super Rakil. Tapi mungkin kalau ya bisa ngomong Spider-Man lah atau siapa Oh, lah ya. Spider-Man. Mungkin bisa kayak gitu. Atau Batman mungkin Bu. Dia nggak ada super-supernya tapi Ibu ya. Iya, nggak ada supernya sih. Tapi ini sih yang saya suka tuh itu dimana ya apa? Tadi kita bisa buat sebuah material misalkan segala macam. Kayak misalkan ya, contohnya disertasi dosen saya juga Pak Steven itu kan keren ya. Bisa buat body armor. Kalau misalkan emang bisa buat ya armor buat badan yang sangat lightweight, sangat kuat dan emang bisa ngebantuin untuk ya dilawan orang gitu. Tapi ya yang kebaikan lah ya, bukan yang jahat. Itu boleh sih Bu. Karena ya saya suka aja. Kan inovasi kayak buat superhero gitu kan. Gimana sih buatnya? Apalagi gitu Iron ya? Man gitu-gitu kan juga kan itu yang beneran dia main Material. material gitu-gitu kan. Itu sangat luas sih gitu. Oke, kalau misalnya kamu bisa membuat material yang kalau kamu pakai berarti ya, berarti kayak semacam tekstil gitu material, terus kamu bisa nembus, apa yang mau kamu lakuin sih sebenarnya? Saya pengen tahu itu. Oh. Dari sisi mananya menolong orangnya gitu loh. Sebenarnya lebih ke ini sih Bu. Saya ini contoh aja ya. Itu tuh dari anime Bu sebenarnya. Oke. Intinya ini simpelnya superhero yang emang dia cara berantemnya itu dia bisa dipakai buat nembus Semua material. material. Mau Jadi logam, misalkan mau gini Bu, keramik gitu konsepnya ya. orang nunjuk kita ditembus, Iya. saya nunjuk dia kena gitu loh. Jadi konsepnya adalah saya bisa manfaatin itu kan keren Bu. Saya suka itu. Jadi ininya adalah saya kapan-kapan tuh bisa oh dia mau nunjuk saya pakai sengaja aktifin biar tembus, saya bisa bar gitu Bu. Jadi kalau berantem menang terus. Ya itu lebih ke sana sih. Ini mungkin agak-agak lucu Bu, Ya nggak nggak apa-apa ya. apa-apa. Namanya juga berpikir bebas kan. Iya. Nah, bahkan kalau orang bilang tuh out of the box, bahkan there is no box sebenarnya kalau untuk berpikir seperti itu. Atau mungkin Nggak ada ngeblink batasan. juga kan sih Bu. Iya. Ngeblink tuh apa? Gimana? Teleport singkat. Oh, teleport. Itu juga oke. Yang kayak apa tuh yang cepat itu apa? Siapa? Flash gitu ya. Ya flash ya. Nah kalau flash tuh cepat Bu, saya pengennya benar-benar tek langsung ngeblink. Order berapa? Nah saya nggak tahu. Tapi Kita harus ada order sama satuan lah. iya Bu, Oke. saya belum ke Pokoknya arah sana. ting gitu sekejap mata. Iya, jadi kayak saya tuh emang suka mikir-mikir superhero gitu, emang suka Bu, kayak super power ya. Tapi enaknya itu di mana? Misalkan saya lawan orang nih ya, saya ngeblink belakang, set, udah langsung, udah next lawannya gitu, yang lain lagi. Jadi Buat kalau misalnya kelas jam 11 kamu bisa dalam waktu 1 detik langsung sampai ke ruangan. Betul Bu, itu Jadi saya pengen banget Bu. Iya, saya pengen saya mandi, set langsung, nyampe. Enak banget. Alhamdulillah bisa kayak gitu. Ya, buat yang tahu-tahu aja Bu. Ada cerita di balik itu ya. Ya, bisa dibilang begitu. Berarti waktu itu masih belum ada ya ilmunya. Belum ada Bu, makanya saya pengen buat. Tiba-tiba masuk kelas gue dong. Semua mata melihat ke kiri. Terus gue pikir ada apa. Tiba-tiba ada Rakit. Dengan celana olahraganya. Makanya kamu pengen
nggak bisa bakalan rating langsung nyampe. Nggak apa-apa bikin nanti ya. Buat anak yang suka telat. Itu sangat bagus sih, Bu. Itu telepon. Jadi kamu kan menolong diri kamu sendiri. Yang buat umat manusianya belah mana? Ya kan misalkan Ibu orang lagi telat nih, orang mau kerja bisa nge-telepon, nah langsung dia bisa langsung kerja. Oke. Gua pikir gitu misalnya kayak ada bencana alam, kebakaran, ngambil gitu. Nggak kesana ya mikirnya. Nggak nyampe sana ya, Bu. Lebih kayak jadi superhero aja, Bu, ya saya mah melawan penjahat. Gitu. Oke. Gitu. Oke deh, ya, ternyata lucu juga kamu ya. Ya, Bu, kemana aja, Bu? baru ketemu sepertinya. Oke deh kalau gitu. Ini kayaknya kita masih punya satu segmen terakhir, tapi sebelum segmen terakhir mungkin bisa dulu untuk like, comment, and subscribe. Oke, Til. Ayo, Bu. Dari semua yang kamu upload, Oke. Ya. yang mana yang paling banyak viewersnya? Oke. Yang paling banyak viewersnya adalah satu video saya, Bu, di pembahasan kaca fleksibel. Atau ya? Oh, berarti betul nggak optik dong? Ya, enggak, Bu, bukan. Iya sih sebenarnya optik juga, tapi saya mikirnya lebih ke keramik sih, Bu. Soalnya kan kacanya dibuat jadi fleksibel maksudnya. Oh, yang itu ya, Iya. air, masukin air terus dia fleksibel. Iya, pakai intinya larutan kalium. Iya, itu Bu, itu yang paling rame viewer ya. Kenapa? Tanggapan dari penontonnya kenapa? Kenapa itu yang paling rame? Dan berapa? Oke, berapa penonton? 10 juta Wah, keren. view-nya. Dari segi likes-nya 1M, 1 juta juga. Dari segi watch time-nya tuh kalau saya hitung-hitung, kalau sampai 8 tahun apa ya? Jadi kan kalau kita ngomongin perkara konten, Bu, ya, kan emang kan ada watch time tuh, itu videonya sebenarnya cuma semenit 30 detik. Iya, saya nonton juga yang itu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi 1 menit 30 detik itu, ternyata kalau saya hitung-hitung, kan bisa lihat analitiknya segala macam, itu di total itu, orang kalau nonton itu semuanya itu nyampe 8 tahun lah. Atau 9 tahun, saya lupa ya. Jadi emang, itu yang saya suka dari konten juga sih, Bu. Dimana kita sebenarnya nggak harus, banyak ininya ya. Kalau misalkan saya bayangin, saya jadi dosen, saya ngajar 8 tahun lah. Sama saya ngomong, Lumayan gajinya? itu. Ya, lumayan kan gajinya ya. Maksud saya adalah, dengan waktu yang sangat singkat itu, saya bisa men-reach banyak orang dibandingkan yang, misalkan dosen kan ya satu kelas, atau berapa. Ini lebih banyak, gitu sih. Mendunia gitu ya. Iya. Dan untuk tadi tanggapannya, Bu, ya, sebenarnya emang itu videonya agak-agak ini ya, agak-agak mungkin, saya mau jujur aja. Jadi awalnya saya emang ngira itu beneran, saya mikirnya kan, kaca fleksibel nih yang ada gelas di gini-gini kan. Dan saya mikirnya juga itu, oke, saya pernah nih, saya nyari aja gimana cara buat kaca fleksibel. Dan saya pernah diajar juga tadi yang masukin larutan kalium segala macam. Saya jelasin ke arah gimana cara buat kaca jadi fleksibel. Sebenarnya itu. Nah, tapi orang-orang tuh kadang-kadang ya kan banyak, Bu, ya, komentar-komentar segala macam yang ngomong kayak, ini enggak, ini ternyata ini ternyata ini. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, saya lihat lagi dari video awalnya, emang itu soundnya agak-agak off sih. Jadi bisa aja itu kacanya yang misalnya dari orang-orang ngomong itu udah silikon, Bang, tapi tiba-tiba, tapi ya waktu ting-nya tuh dimasukin sound effect, itu bisa juga. Dan saya akuin juga ya kalau misalkan emang saya salah dari segi penjelasannya, itu masih nggak apa-apa karena isi konten adalah cara buat kaca jadi fleksibel, yang dimana itu sebenarnya masih berlaku gitu loh. Jadi saya di video itu walaupun emang rame dan emang banyak, itu saya sempat ngasih disclaimer, Bu, ini mungkin kacanya dari gelasnya sendiri itu belum 100% terbukti emang dari kaca, tapi dari segi pembawaannya dan penjelasannya itu masih benar, karena ya saya udah pernah belajar juga gitu di kelas, kayak gitu. Dan untuk tanggapannya orang-orang sebenarnya, kenapa itu rame, dan kenapa viral, karena itu emang videonya sendiri, yang video dari awal sendiri, kaca itu udah rame. Itu udah rame dulu, abis udah rame, ya saya ngebahas terkait itu. Dimana orang-orang karena rame ini, mereka pasti pengen tahu dong, ini beneran nggak nih, ini kapan nih penjelasannya gitu ya. Nah, orang-orang jadi tertarik untuk mencari-cari dan ternyata, saya ngejelasin. Science behind-nya. Iya, science behind that gitu loh. Itu tuh banyak, Bu, yang kayak gitu. Kayak kemarin juga, yang kayak Ublek juga sama. Orang-orang yang kayak rame tapi nggak dijelasin, saya jelasin dikit. Ada banyak lagi terkait apa, saya jelasin lagi gitu. Itu sih, Bu, yang lebih ngebuat orang-orang tertarik tuh karena ya saya ada cerita ilmunya sebenarnya ya. Betul, saya ada ilmunya dan orang-orang tuh mungkin ya, Bu, ya, kenapa itu paling rame sampai 10 juta, saya belum pernah, Bu, sampai 10 juta itu ya, paling ada yang sejuta, tapi 10 juta tuh sangat banyak lah gitu. Banyak itu. Dan ini kalau mau jujur-jujuran ya, Bu, ya, sebenarnya satu konten itu tuh meng-carry follower saya, Bu, sebenarnya. Jadi satu konten itu, Bu, ini pertumbuhan tercepat saya lah. Dalam 2 hari tuh saya nambah 100.000 follower. Karena kalau view-nya 10 juta make sense ya. Iya kan? Kalau nambah 10%. 10%, 20% itu sangat banyak lah gitu, Bu. Dan tadi sih, Bu, yang buat menarik adalah
kita memberi pandangan ke mereka kalau ala ini nggak bisa, ternyata ada loh cara di belakangnya. Dan itu uniknya teknik material Bu sebenarnya. Untuk mempromosikan teknik material tuh nggak atau bukan hal yang susah menurut saya. Karena dari segi ilmu sendiri udah seru, udah bagus, udah gampang buat menarik. Salahnya adalah orang-orang tuh kurang bisa nge-packingnya aja, nge-packagingnya. Nah, saya di sana datang karena saya packaging lagi Bu ya, S1 S2 packaging jadi konten yang menarik kayak gitu. Beda konsep packaging tapi tetap aja sama. Dimana saya ngebuatnya yang awalnya tadi mungkin orang-orang mungkin kalau misalkan saya langsung ya ini kayak gini kan pembawaannya nggak enak Bu ya. Banyakan yang dimana terlalu teknis, terlalu ya saya tuh bukan dosen, saya tuh orang yang pernah kuliah di sini, saya ngerti dikit-dikit, saya mau jelasin dengan cara santai. Kalau Ibu nonton juga berarti kan ada kayak lawak-lawakannya dikit gitu ya Bu ya. Saya tuh ngasih meme, ngasih apa ya mungkin Ibu nggak suka, maaf Ibu. tapi itu yang buat orang-orang tuh ngomong Bu, orang tuh pada ngomong, oh ini bagus nih penjelasannya nih, soalnya walaupun yang kompleks saya jadi paham karena ada meme-nya. Itu tuh yang saya suka juga Bu gitu. Menjelaskan dengan simple sesuatu yang sebenarnya complicated ya sebenarnya. Iya, dan itu sebenarnya Bu, itu saya belajar dari Ibu juga sebenarnya. Ketika Ibu ngejelasin material kimpol awal-awal tuh saya suka banget. Ya ini radikal bebas kayak kalian orang-orang jomblo aja misalkan. Dia harus mencari pasangannya gitu, saya baru oh iya. Radikal bebas tuh orang jomblo gitu. Saya langsung masuk otak saya. Jadi intinya apa? Kita tuh sebenarnya bisa memperumpamakan ya suatu materi yang sulit jadi mudah. Ya di Polimer sebenarnya banyak banget kayak gitu. Kayak misalnya Pak Steven juga sempat yang misalkan, ya kamu bayangin lagi lah, kamu lagi makan kue. Oh iya ini kayak gitu. Oh jangan paham. Itu sebenarnya yang menurut saya jadi titik kuncinya buat ngejelasin ke orang awam sebenarnya Bu. Kasih perumpamaan yang emang dibawa juga menarik biar orang nggak bosan kayak gitu sih Bu. Jadi dari kontennya sendiri, materi Rakel ini tadi emang 3 Bu. Disimplifikasi ilmu, nggak terlalu dalam, dia edukatif tapi tetap menghibur. Entertainment ya dia? Iya, entertainment. Jadi saya tuh pengennya, yang paling saya pengen tuh Bu, ketika orang nonton materi Rakel adalah apa? Hahaha, saya ketawa-tawa di endingnya. Tapi tadi saya ketawa-tawa, saya dapat satu ilmu di sana. Itu sih Bu, yang pengen dari materi Rakel sebenarnya. Oke, good. Alhamdulillah udah lumayan lah, ada hasilnya kayak gitu Bu. Dari itu. Kalau kita bermain di medsos itu kan harus siap dengan lovers and haters. Betul. Betul sekali. Ada pengalaman? Apakah sudah kalau lovers kayaknya banyak deh yang ngincer lu ya? Haters gimana? Oke, kalau ngomongin haters emang atau nggak ada? Karena kan konten kamu ilmu kan sebenarnya, tidak nyenggol siapapun, tidak loh. Karena kan kalau dalam konten ilmu kan biasanya kan kayak lebih ini nggak sih ya? Kalau menurut saya sih ya, haters kayaknya lebih minim nggak sih? Atau ada juga? Ada Bu, ada. Dan gimana, saya juga. Gimana cara nanggapinnya? Oke. Pertanyaan yang bagus. Karena saya juga masih belajar dari hal itu ya Bu ya. Kan saya emang di sini ya sebagai konten kreator yang baru setahun, emang saya tuh ya masih ada, ya kita akui lah, kita masih ada egonya juga kan di sana kan. Kita punya ego, kita punya sebenarnya ya gue udah benar misalkan contoh gitu. Saya udah benar nih. Ada orang tiba-tiba masuk ngomong, lu salah dan hoax lu gitu. Itu kan sering tuh Bu kayak gitu. Dan saya juga ketika saya nonton, saya baca ini orang kenapa sih ngomong kayak gini gitu. Itu kan jadi penasaran saya juga, ini kenapa sih kayak gini. Dan saya pribadi, saya sebenarnya open Bu untuk kayak kritikan. Kalau misalkan ada orang ngomong ini salah Bang gini. Saya masih oke lah, masih bisa nerima kritikan, bisa dimasukin tuh beberapa sarannya segala macam. Kayak kemarin Bu yang kaca itu, sebenarnya sempat ada Bu yang komen saya sebenarnya. Dia ngomong, "Alah nih gini hoax nih gini kan." Terus kayak oke, saya coba jelasin dulu dari POV saya gini, saya emang nggak tahu, Terus dia bilang, ya kalau gitu, kenapa nextnya kenapa nggak dibuat disclaimer gini? Oke, menarik tuh. Ya, jadi kita kayak buat jadi aja. masukan justru ya? Iya, saya malah nerimanya sebagai orang-orang yang masukan. Nah, ketika saya sekarang udah masang disclaimer tadi, Bu, sekarang orang-orang yang nonton konten saya, masih ada tuh yang ngomong, nih orang-orang pintar nggak mungkin langsung percaya kayak ginian. Ngomong gitu kan berarti kan ya anggap aja saya bohong. Lu kurang pintar apa? Kumlot ITB. Ya, maksudnya saya kadang-kadang dalam hati juga gitu, ya punten nih Anda ada apa nih kan dikit-dikit gitu harusnya ya, tapi tetap aja lah Bu. Kan saya harus hargain lah. Harus hargain dan emang kadang-kadang sekarang karena saya udah masang disclaimer itu, saya mikir, dia ngomong kayak gini, berarti dia nggak baca disclaimer ya, dia yang kurang. Gitu. Saya udah sekarang saya lebih ke positive thinking aja. Ini kayak gitu. Dan saya juga nonton Bu di Reels. Saya tuh biasanya dapat masukan dari Reels segala macam, biasa nonton. Intinya kalau emang ada orang yang kritik tuh, pertama yang kalian harus dipikirkan adalah ini benar atau salah. Oke. Itu dulu. Membangun atau tidak? Iya, ini membangun atau enggak, ini benar salah. Kalau misalkan emang benar, harus diperbaiki, harus do something about it. Tapi kalau misalkan disalah, ruginya di saya apa? Kayak gitu kan. Dia salah menilai saya, ya sudah, saya harusnya ya enjoy aja ya, ujung-ujungnya masukan mereka yang emang nggak mendukung atau yang menjatuhkan doang ya untuk apa saya tanggepin sebenarnya.
Dan emang mungkin sebenarnya Bu ya yang paling bagus adalah next time saya harus ada orang yang yang megang sosmednya gitu. Biar gak usah saya lagi yang megang. Biar kalau nggak ke hati gitu ya. Iya, maksudnya saya tapi emang bener sih Bu, emang jujur ya Bu, sebagai content creator tuh kadang-kadang orang-orang tadi ini so tahu aja lah, ini apa sih ini gini. Ya sorry deh, ya ampun Bang Jago gitu. Iya, Kita tapi mah nggak usah merendah gitu, nggak usah judes juga kalau nggak bikin yang tandingan ya nggak sih? Aduh, iya kalau misalkan tapi emang gitu sih, kadang-kadang orang yang kayak gini, ya kalau mau buat ya silakan Iya, dibuat aja. selalu ada ya yang seperti itu ya. Ya, Maksudnya ya, kita nggak bisa netizen lah menghindari. ya, netizen mah biasanya gitu. Iya. Mengkritik aja, tapi kalau disuruh buat belum tentu juga bisa. Iya, emang kita harus ya, emang ini sih Bu, emang harus tahu resikonya sih. Iya, iya. Dari konten ini saya juga sebenarnya udah wanti-wanti lah. Oke lah kalau misalkan konten, berarti pertama kali yang saya omong itu ini sebenarnya Bu, mau dikenal sebagai apa oleh netizen itu sih sebenarnya. Itu pertama yang harus dipikirin sebelum kita terjun ke dunia konten. Dan saya mikir, saya konten apa ya? Mau mandi lumpur kayak atau apa, kan itu ada orang kayak gitu. Saya kan nggak mau kayak gitu. Saweran. Ada misalkan, ayo guys kita apalah gitu kan ya Bu. Saya tuh mikir itu dulu pertama, dan saya mikir, oke, saya mikir awalnya mau misalkan konten main game atau apa, kayaknya cuma entertainment dong, kayak kurang dah. Kita entertainment juga ada edukatifnya gitu di sini. Makanya ujung milih material rakil itu ada pertimbangannya juga Bu. Gitu. Nggak yang langsung tiba-tiba kayak udahlah buat material rakil, nggak gitu juga. Gitu. Berarti sudah mulai bisa menghadapi haters and lovers. Iya, alhamdulillah. Tapi ini sih Bu, kalau saya juga masih harus mikirin lagi terkait tadi yang hater lover itu Bu ya. Tapi kalau saya lihat dari segi kalau kita lihat analitik Bu di TikTok atau di Instagram, di YouTube bahkan sekarang tuh saya masuk juga ke YouTube Short, udah ada juga. Tolong juga di subscribe ya, material rakil ada di YouTube Short. Tapi itu Bu, lebih ke yang saya ngecek performanya. Oh ternyata walaupun ini orang komen kayak gitu, ternyata 97% masih nge-like videonya. Berarti ya apa? 3% doang orang yang kayak gitu. Dan menurut saya, ya oke aja. Saya nggak akan nyenangin sama orang. Saya nggak bisa kayak gitu. Ya saya pilih orang-orang aja yang mau nerima, ya udah. Kalau nggak mau ya silakan aja. Kan saya nggak menyuruh Anda juga untuk nonton video saya. di skip aja silakan. Kuota Anda. Iya. Gitu ya. Waktu yang terbuang juga waktu Anda gitu. Yang jelas kita pengen memberikan manfaat ya. Iya, intinya niat awalnya sih Bu. Dan saya juga mikir lagi, mungkin saya salah gini-gini. Saya juga ini Bu, karena karena konten itu langsung rame, saya juga awal-awal jadi takut takut untuk konten. Pasti gitu kan Bu. Dimana awalnya follower saya cuma 50.000 lah waktu itu ya. Dimana saya masih konten bebas lah apa aja. Sekarang udah mulai 100.000, oke. Ini referensinya mana nih? Kita harus cari dulu nih. Karena saya juga gitu Bu. Mungkin hati-hati ya. Saya harus ngecek juga, ini bener nggak ya? Ini ngomong kayak gini bener nggak ya? Nyinggung nggak? Oke. Tapi kalau misalkan, balik lagi sih, kalau misalkan salah, ya kalau salah kita ngapain? Minta maaf sih. Minta maaf aja. Itu sebenarnya. Sesimpel itu Bu. Makanya saya bingung, kalau misalkan saya salah apa ya? Ya minta maaf. Minta maaf saja. Memang begitu peraturannya. Ya? Iya. Oke, itu haters, lovers. Iya, alhamdulillah. Apakah ada yang sampai mengganggu tidurmu? Enggak Bu. Ya, kalau perkara loper Bu, ya. Pada dengerin nih kayaknya. Ayo. Enggak. Ya, intinya santai aja sih Bu. Ada beberapa orang yang misalkan ya komen-komen baik-baik. Contohnya? Contohnya, Kak kontennya seru banget. Ada jadi tertarik masuk teknik material. Ya tapi udah lulus, nggak bisa ketemu. Iya kan nggak harus ketemu, yang penting kan ya belajar ilmunya soalnya Bu, ilmunya. Terinspirasi dari material rakil. Ilmunya Bu, bukan personanya doang, harus ilmunya. Tapi gitu. Mengganggu nggak? Atau nggak? Fine-fine aja. Tapi emang sebenarnya Bu, ini kalau emang boleh ngomong ya, emang ya tadi lagi sih. Sampaikanlah para pecintamu. Oh iya, halo semuanya. Tapi intinya, ya makasih banyak banget orang-orang yang suka nge-komen. Karena saya sendiri Bu ya, waktu yang rame banget, bahkan saya bacain DM tuh, DM tuh sekarang udah jarang bales. Tapi emang banyak orang-orang tuh yang ngasih tuh terpanjang kayak, Kak makasih ya udah bantuin aku gini-gini, jadi tertarik buat ini. Itu tuh banyak banget Bu. Dan saya baru rasain manfaatnya ketika di material rakil dibandingkan saya di himpunan, dibandingkan saya di tempat-tempat lain yang ini. Material rakil tuh beneran yang ada impact-nya ke orang, dan saya suka di situ. Di mana tadi ya, makanya makasih banget ya orang-orang yang udah nonton, udah like, follow segala macam, itu thank you semuanya, makasih gitu. Ya udah ngebantu lah. Ada yang mau disampaikan mungkin sebelum kita ke segmen terakhir ke yang nonton, terserah mau terkait material di ITB atau material rakil atau apapun untuk disampaikan yang semoga itu menjadi insight buat yang menonton ya. Oke, mungkin saya sama kayak kemarin Bu, saya juga alhamdulillah baru jadi narasumber juga kemarin banget. Jadi intinya ada Bu, kita buat kelas online gitulah. Iya, ada. Intinya gini aja. Kemarin tuh saya ngasih masukan. Intinya ini sih, saya suka quotes-nya Bu. Jadi ada quotes yang bilang kadang-kadang tuh orang tuh nungguin waktu yang tepat untuk memulai.
Padahal jati diri yang sebenarnya adalah memulai adalah hal yang tepat dilakukan. Jadi intinya kayak gitu. Jadi daripada kalian nunggu-nunggu kapan mulai, mending mulai sekarang aja karena mulai ini adalah yang paling tepat untuk kalian. Karena kalau misalkan saya nggak buat material rakil tahun lalu yang kayak saya mager, Bu, itu tuh jujur hari itu saya paksain untuk konten. Saya Karena gabut tadi ya? bukan ya gabut dan saya kesal sama diri saya sendiri sebenarnya, Bu. Saya ngomong doang. Saya mau konten, tapi saya nggak konten. Saya satu hari saya kayak, oke, apapun yang terjadi saya harus konten. Just start gitu ya? Jam ya habis maghrib saya mikir, oke, sejam saya ngedit video pertama material rakil, pakai HP, pakai HP dong, Bu, saya kasih garis-garis gitu. Sederhana upload di TikTok itu kalau saya nggak lakuin itu hari itu saya nggak jadi sekarang gitu. Kayak gitu. Jadi mulai dulu aja. Belajarnya tuh seiring dengan kita memulainya. Kayak gitu sih, Bu. Jangan takut untuk memulai karena ya pasti beginner always ya nggak pro lah gitu. Selalu. Semua perjalanan 1000 mil itu diawali dari satu langkah. Iya, Maka betul. mulailah melangkah. Ya? Siap. Oke. Keren. Makasih. Gue jadi agak bangga sedikit sih sama lu. Iya, makasih, Bu. Udah bangga. Alhamdulillah. Oke, ini sekarang aku punya games buat kamu. Jawab cepat. Harus jawab. Mau nggak? Boleh. Ada hadiahnya sih. Oh, ada hadiahnya. Iya, ada hadiahnya. Apa nih, Bu? Jadi malu-malu gini. Enggak. Ya, Bu, ya. Boleh. Cepat ya jawabnya. 10 detik. Berapa detik? Langsung jawab aja. Oke. Tapi harus milih. Milih. Udah? Ini A, B gitu ya, Bu? Oke. Udah? Insya Allah. Oke. Bismillah. TikTok atau YouTube? TikTok. Pacaran atau ta'aruf? Ta'aruf. S3 atau kerja? Aduh. Kerja dulu dikit. Nggak ada dikit ya. Kerja dulu dikit. Iya. Konten kreator atau akademisi? Konten kreator. Menikah muda atau menikah mapan? Menikah mapan. Cewek pemalu atau ekspresif? Ekspresif. Oh. Ditegur bubar atau diomelin Pak Stephen? Mendingan mana, Bu? Atau Pilih salah satu. ditegur Bumar. Oh, berarti Pak Stephen parah nih kalau ngomel ya. Nggak gitu Bang nonton ya. Nggak gitu ya, bercanda ini mah. Jadi Stephen itu adalah dosen pembimbingan Raki ya. Oke, berarti gue masih kayak manis gitu ya, oke? Ya. Kamu merasa kamu ganteng atau pintar? Milih ganteng atau pintar? Pintar. Olahraga atau skincare? Olahraga. Olahraga? Pasti. Oh, Saya nggak skincarean, Bu. Nggak ada. Cuma beli satu aja random di Indomaret lah, saya pakai gitu. oh gitu. Jangan bilang merek. Oh, jangan bilang ini ya. Oke. Dosen galak tapi ahli atau dosen santai tapi minim ilmu? Galak tapi ahli. Oke. Restoran atau kaki lima? Restoran. Lulus tepat waktu atau lulus lama dengan banyak paten? Ambil udah lulus, jadi lulus baik tanpa paten deh, nggak apa. Karena udah lulus. Kadang kan banyak paten dulu, tapi lulus. Anak mama atau anak papa? Mama. Oke. Yaudah deh, sampai situ aja. Udah itu aja, nggak lanjutin lagi. Kamu anak mama? Ya, alhamdulillah. Berarti ya, buat yang nonton, kalau mama rakil, deketin mamahnya. Itu tipsnya kayaknya. Ya? Iya, boleh dicoba. Boleh dicoba. Silahkan. Dia kan ta'aruf ya, bukan pacaran ya. Iya. Dah, ini ada hadiah buat, biasanya narasumber kita kasih hadiah buat rakil. Alhamdulillah. Dapat kado, guys. Salaman dulu lah, cuma buka dah. Ini boleh langsung buka sekarang? Iya, buka aja. Biasanya narasumber kita kasih merchandise dari materialnya supaya kamu ingat dan supaya kamu tambah ganteng walaupun tidak skincarean. Harus banget semua. Oke. Alhamdulillah. Material ya. Material ya. Ya. Agar ilmu material supaya ilmu material tidak menjadi ahli ya. Thank you. Ya, atau mau warna pink? Aku pakai yang pink nih. Enggak apa-apa ini aja ya kayaknya. Jangan. Kayaknya pakai yang pink lo parah. Yang aku punya yang seri pink, punya yang seri hitam, tapi biasanya narasumber kita kasih yang warnanya hitam. Ya. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu terima kasih Rakil, seru banget ya ngobrol sama Rakil dan mungkin rasa ingin tahu terhadap material Rakil dan orangnya seperti apa ya seperti ini sebenarnya. Ini agak jaim dikit, ini versi jaim dikit. Kalau versi bimbingan agak beda, tapi ya udahlah hanya cukup kami yang tahu, kami yang merasakan bagaimana cara menghadapi Rakil. Alhamdulillah. Yang mana itu menjadi ladang ibadah buat kami, gitu Rakil ya. Tapi alhamdulillah Ibu masih aman ya. Iya, kalau akhirnya ilmu material bermanfaat buat orang, jadi nambah wawasan itu kita sangat happy sekali gitu ya. Apalagi kamu memang akhirnya
tercipta dari lab kita, keluarnya dari sini. Jadi kita sangat happy dan semoga nilai-nilai yang didapatkan selama di teknik material IPB itu bermanfaat dan Amin. kami sangat berharap semua lulusan teknik material itu bisa membawa nama baik material dan kita sih pengennya memang material itu membumi, orang tahu bahwa ilmu ini keren dan ilmu ini sangat bermanfaat sehingga ilmu material tidak menjadi Alia. Oke, dadah, sampai jumpa, sampai ketemu lagi next.